Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Riri Bikers tentunya. Oke, selamat malam, ini malam hari guys ya. Sehat selalu dengan guys tentunya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, dibantu subscribe terus ya, supaya saya bersemangat lagi memberikan tips dan tutorial tentang perbaikan sebuah dropper seat post, rear shock, dan juga spare part sepeda lainnya tentunya di channel Riri Bikers. Oke, kali ini ada sebuah servisan dropper seat post KS. Ini model tuas, model lama, cuma bisa dibuat kabel juga ya. Seperti ini, dan kebanyakan biasanya dipakai model tuas. Nah, dropper ini biasanya kalau menurut saya sih dropper kali ini sangat bandel sebenarnya ya. Ini kodenya apa ya, KSI 950. Nah, mungkin teman-teman memiliki hal yang sama kasusnya seperti ini, atau secara pembongkaran mungkin penasaran ya untuk dalamannya. Ini mengalami macet atau udah ambles ya, nggak bisa sama sekali. Nah, ini untuk dropper model seperti ini bukan model cartridge lagi. Kalau untuk yang modern-modern yang sekarang itu seperti Trans-X, terus apa ya, ya yang model cartridge ini beda lagi guys. Ini bukan cartridge lagi, cuman ada tabung tersendiri. Biasanya untuk dropper sendiri meskipun menggunakan cartridge dan seperti dropper kali ini, tetap itu menggunakan sistem dalamannya, ada olinya, ada gasnya juga, ada anginnya juga. Jadi sistem kerjanya hampir sama, cuma bedanya kalau cartridge itu tabungnya tersendiri, dan tabungnya itu memang didesain permanen, sama sulit ya kalau kita melakukan pembongkaran tanpa memiliki keahlian. Untuk membongkar sebuah dropper seat post yang model cartridge itu sangat sulit. Nah, kebetulan yang ini mungkin teman-teman bisa dikerjakan di rumah. Seperti apa sih kasusnya kalau mengalami seperti ini? Nah, ini nggak mau kembali lagi. Nah, ditarik pun bisa, cuman ambles. Nah, seperti itu. Langsung aja kita bongkar guys, jangan skip ya untuk videonya. Mungkin teman-teman ingin memperbaiki juga dan penasaran apa sih yang menyebabkan ambles dropper seperti ini. Yuk langsung kita bongkar. Pertama-tama saya akan membuka sadelnya. Keras guys. Intinya ada bunyi ya guys ya. Ada bunyi ya, bunyi penghuni ya. Udah habis ini bunyinya guys ya. Kita buka dulu sadelnya. Keras sekali guys ya. Oke, udah terlepas. Ini kotor sekali ini guys ya, kotor sekali. Biasalah kalau kita ngejalur, kita ngetrip, pasti sama aja ya, musim kemarau, musim hujan sama aja ya. Kalau musim hujan ya banyak ini air yang masuk, debu juga ya kalau musim kemarau. Nah, pertama kita bongkar di bagian bawah dulu guys. Ini kita cek. Nah, seperti ini dalamannya kotor sekali, ada grease, udah rusak nih ya grease-nya ya. Oke, cara bongkarnya kita harus ada pegangan nih sebenarnya. Saya contohkan aja cara membukanya. Ini seperti ini. Ini sangat keras ya. Taruh.
seperti ini ya, harus terlepas semuanya. Oke, kemudian ini bagian ini ada tutupnya, tutup daripada tabung dan stenselnya harus dibuka dulu nih guys ya, dibuka biar bisa terlepas nih stenselnya. Oke, mudah-mudahan keras sekali. Coba pakai ini alat bantu ya, udah bisa kebuka. Oh, udah bisa. Taruh. Ya udah. Oke, ini langsung kita buka ini guys. Keras juga ya ini ya. Nah, biasanya kalau model seperti ini memang lumayan keras ya guys ya, harus lebih telaten lagi cara membukanya. Apa tuh? Ini ditemenin sama nah ini guys ya. Apa tuh? Nah, ada temen nih. Kita ketok aja dikit ya pakai hentakan nih supaya bisa keluar. Nah, seperti itu caranya. Kita ketok aja di bagian sini supaya dapat hentakan aja, jangan keras-keras biar ndak slack ya, biar ndak meset. Nah, ini kondisinya kotor sekali nih guys. Kemudian ini ada pinnya terlepas. Stempelnya udah jelek guys. Ini stempel juga atau grease juga mempengaruhi sama ini guys, sama asnya juga. Ini kan bahannya juga beda ya guys ya, jadi grease itu memang penting untuk perawatan, untuk stenselnya biar enggak lecet sama sekali. Keras. Dan terlepas, kita bersihkan semua. Kemudian jangan lupa ya guys, di sini ada juga sih, kalau mau tidak dibongkar nggak masalah ya, selama tidak bocor. Ini juga ada sedikit debu di sini, harus dibersihkan juga. Semisal tidak ada kebocoran, aman-aman saja, oke, nggak masalah. Lalu kemudian kita bongkar di bagian ini guys, di bagian tutup bawah ini. Kita cek bagian sistem kerja daripada droppernya, apa yang jadi masalah mengalami ambles. Oke. Sedikit dipanasi aja.
bongkar, coba dipegang pakai tangan bisa nggak? Biasanya agak keras ya. Oh, nggak bisa guys. Penting bisa dipanasi dikit. Biasanya ada yang keras ya guys, sulit untuk dipegang pakai tangan. Oke, anginnya sudah habis. Kalau masalah anginnya ada masih harus pelan-pelan, lebih aman lagi. Biasanya kalau ada tekanan angin agak berat ya, jadinya ini kalau misal masih ada gas atau anginnya, dia langsung ada tekanan keluar. Nah seperti itu. Ini juga o-ring sealnya harus diganti. Seperti ini dalamannya. Sini juga ada piston guys, ada piston harus dilepas dulu. Caranya kita harus buka, ini ada asnya di tengah, kita harus lepas. Ya udah seperti ini. Juga ada piston. Ntar saya jelaskan ntar lagi sistem kerja seperti apa sih untuk dropper seperti ini. Sebenarnya cartridge sama juga, cuman cartridge modelnya dipermanen, sedangkan ini bisa dibuka untuk tabungnya guys ya. Kalau cartridge sendiri dia diklaim dari pabrik, harus buka klaimnya juga ya. Dan pengisian anginnya memang sulit kalau model cartridge. Kalau ini masih bisa. Cekat ya, untuk pistonnya cekat, sangat cekat. Wah cekat guys, ini sangat cekat nih. Harus pelan-pelan, caranya harus pelan-pelan. Saya ketok aja dengan bahan plastik. Kalau plastik aman ya, nggak merusak nih. Kita dorong ke bawah biar ada pergerakan saja. Nah ini udah lepas ya. Ini kedalamannya seperti itu, dan sealnya kita ganti aja. Kita ganti, ada dua ya kalau model seperti ini sealnya, ada piston dan di sini juga di dalam ini ada. Nah, oke seperti ini. Sudah terlepas. Selanjutnya kita bersihkan dulu ya guys, ya nanti untuk masalahnya di bagian mana kita jelas nanti ya, yang apa aja yang harus diganti. Nah ini sealnya. Yang baru.
nggak ada seal nih. Udah terangkat ya, seperti ini. Oke, lanjut proses dibersihkan dulu guys, supaya kotoran-kotoran yang ada ini hilang. Oke. Yes, ini sudah bersih guys ya, sudah tinggal kita rakit kembali. Dan permasalahan dari dropper ini seperti video pertama kali, jadi sudah tidak ada gasnya lagi, namun olinya ada, cuman sudah rusak. Nah, permasalahannya di bagian sini guys, di bagian ada seal kecil ya. Ini berfungsi untuk ketika kita memompa dia akan membuka sealnya, sehingga anginnya bisa masuk ke dalam sehingga mendorong piston ya. Dan ketika pompanya dilepas dia akan menutup. Nah, seal ini yang menyebabkan bocor pada pengisian anginnya. Ini ada 2 buah seal di sini dan harus diganti sealnya. Ini o-ring seal ya. Jadi ukurannya ini sangat kaku, ukurannya sangat kecil sekali seperti ini. Nah, ini sudah saya ganti yang baru, jadi dimasukkan seperti ini. Nah, saya contohkan saja. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika kita mompa dia akan membuka jalannya angin di sini sehingga mendorong piston. Nah, seperti itu. Untuk ini seal yang kedua ini seal penahan juga ya, penahan angin di sini juga harus ada. Saya ganti juga ini. Nah, pertanyaannya kan bagaimana cara pengisian anginnya, seperti itu ya guys ya. Nah, pengisian anginnya mungkin ini jarang di tutorial mungkin ya, jarang, saya belum menemukan tutorial cara pengisian anginnya. Oke, saya akan memberikan tips gimana cara pengisian gas atau anginnya. Nah, untuk pompanya tetap menggunakan pompa rear shock seperti itu. Hanya bermodalkan sebuah jarum suntik. Aduh, kalau ukurannya saya lupa berapa mili nih guys ya. Pokoknya ukurannya segini. Ini jarum suntik. Oke, saya kupas tuntas untuk melakukan memompa sebuah dropper KS dengan kode yang tadi saya kasih tahu nih, I950. Dan untuk tutupnya seperti ini. Semua KS dengan tipe ini mungkin hampir sama seperti itu. Cara memompanya di bagian ini lubang-lubang ini ada satu lubang untuk bisa masuk ke jarum ini. Nah, ini dia masuk. Oke, dia masuk dan yang lainnya buntu. Nah, lainnya nggak ada lubang nih. Kecil sekali ya. Mungkin itu berapa mili aja yang masuk. Nah, ini yang masuk. Nah, kita langsung cek aja, saya praktekkan langsung ya guys ya, biar teman-teman tuh mudah ketika mencoba menservis droppernya bermerek ini, supaya difahami dan dimengerti seperti itu guys. Nah, di sini ya, di sini ada lubang kecil sekali ini guys, hampir nggak kelihatan di sini, hampir nggak kelihatan nih. Nah, ini buat pengisian anginnya seperti itu guys. Nah, seperti ini. Sepertinya kalau ini kurang besar guys ya, soalnya agak-agak longgar dikit ya. Mungkin
lebih besar dari ini, soalnya saya udah modifikasi ini untuk jarumnya memang untuk pengisian. Caranya saya udah modif seperti ini. Kalau di toko-toko online mungkin ada yang jual tapi agak mahal, biasanya seperti itu. Nah, ini disambungkan dengan pompa rear shock, pompa shock ya, pompa shock. Mungkin kalau nggak pompa shock, pompa biasa atau pompa ban mungkin nggak bisa ya guys ya, harus pompa shock. Jadi dimasukkan ke sini, nanti nah seperti ini posisinya, kita tekan, kita pompa biar masuk anginnya ke dalam. Ketika dilepas dia akan menutup dengan seal. Ketika seal atau o-ring seal ini rusak atau kaku, dia tidak akan menyimpan udara. Artinya udara itu keluar dari sini, akhirnya gembos atau ambles karena udaranya sudah habis. Seperti itu guys. Dan untuk dalam tetap seal asnya harus bagus. Nah, di sini ada seal. Soalnya ini berhubungan sama oli dan angin seperti itu. Oke, caranya seperti itu guys. Jadi dilihat aja kalau mau beli jarum ini kayaknya kecilan punya saya, tapi saya akalin gimana caranya untuk bisa mompa ini. Kalau bisa agak besaran dikit jadi pas masuknya. Ini agak longgar sih nih. Cuma untuk mengakali mengcustom atau menyambung ini saya ini buatan saya sendiri seperti ini. Saya bikin gimana caranya supaya bisa buat mompa seperti itu. Terus yang belakang ini harus disambung ke pompa rear shock. Oke, hanya bermodalkan jarum suntik ini seperti ini. Oke, untuk pompanya. Oke, jadi pertanyaannya mungkin bagaimana cara pengisian anginnya, sedangkan biasanya ini saya contohkan biasanya ya, ini agak ini sedikit ya guys, gak apa-apa lah, yang penting pengertiannya bisa difahami teman-teman. Beda dengan rear shock model Efusion. Nah, ini model tuas juga seperti ini, dia pengisiannya manual langsung. Ini bukan dimodifikasi, memang langsung pabrikan seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan pompa rear shock kita, udah dipompa. Kalau model ini kan memang nggak ada guys ya, memang nggak ada sama sekali. Ini di atas juga nggak ada, kemudian di bagian bawah juga nggak ada. Nah, ini juga nggak ada, di tabungnya juga nggak ada. Mungkin teman-teman bingung cara memompanya itu gimana. Nah, itu caranya guys. Jadi pakai jarum suntik di modif seperti ini. Oke, langsung kita rakit aja. Ini sudah terpasang, kemudian saya pasang untuk seal barunya yang di atasnya yang agak gedean, agak besaran. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih grease supaya lebih awet pada o-ring sealnya seperti itu. Nah, ini khusus seal ya. Kemudian kita pasang as komprensinya, kita pasang seal asnya. Ya, kira-kira seperti ini, udah masuk dalam untuk seal asnya. Lanjut, di piston ini ada dua buah seal, yang atas sama yang di dalam. Nah, kita pasang di luar dulu yang gedean, kemudian yang ini yang kecilan di dalam. Nah, seperti ini ya. Ini udah habis ini. Nah, di bagian asnya ada seal juga. Oke, sedikit saya jelaskan juga sistem kerja daripada dropper ini guys. Dropper seat push.
Jadi untuk as tengah, ini as tengah ya. Ini bahannya kenapa saya bilang dropper ini bandel, ini asnya masih bagus semua guys ya. Ini soalnya seri lama ini. Dimasukkan ke dalam, posisinya ya seperti ini. Dan sistem kerjanya seperti ini guys. Sini ada piston yang masuk ke sini tengah-tengah, dan ini tumpuannya oli. Nah, sistem kerjanya seperti ini untuk droppernya. Sini ada oli. Tak lagi saya praktekkan cara pemasangan olinya. Nah, seperti ini kira-kira. Ketika ditekan dengan angin, si piston ini akan mendorong ke atas, sehingga tekanan olinya dia lebih padat, sehingga naik turunnya lebih didorong sama angin. Seperti itu aja guys ya sistem kerjanya. Oke, sama model cartridge juga sama sistem kerja seperti itu untuk dropper guys. Jadi sistem dropper itu buka tutup. Untuk buka tutupnya mungkin kebukanya di bagian sini. Nah, dia akan membuka sebuah oli sehingga bisa kedorong ke atas gitu. Seperti itu ya. Ketika kita lepas dia akan menutup olinya sehingga ini akan terkunci. Jadi tidak ada pergerakan oli. Seperti itu. Untuk sistem droppernya seperti itu guys. Oke, langsung kita pasang. Jangan lupa ini terlebih dahulu dipasang. Kutnya kalau sudah terpasang dibongkar lagi biasanya guys. Ini juga ini lebih enteng ya karena udah dibersihkan. Untuk pinnya nanti aja, kita pasang aja ini dulu ya, seperti ini kira-kira. Oke, nah kemudian kita pasang nanti ya pistonnya. Untuk masuknya kita ukur aja karena ini agak dalam ya guys. Ini agak dalam, kira-kira mungkin berapa senti nih ya, hampir 4 cm lah, kurang lebih sekitar 4 sentian. Jadi masuknya sekitar 4 cm. Nah, sekitar di atas ini, di sini. Nah, di atasnya ini sedikit lah perkiraan ya. Jadi kita masukkan ke dalam. Kalau ini kiranya ini ya batasannya. Lebihnya segini. Nah, ini guys ya, olinya kita masukkan di tengah-tengah ya guys ya, di tengah-tengah ya guys ya. Nah, olinya di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Lepaskan, masuk. Udah. Ya, udah. Seperti ini. Oke, langsung kita putar. Nah, putar dulu sampai mentok. Nanti kita kencengin guys. Nah, seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita pompa. Nah, sesuai pompa yang saya jelaskan tadi untuk menggunakan alat suntik.
Ini udah bisa guys ya. Jadi berapa untuk tekanan PSI nya, saya biasanya menggunakan di atas 150 170, maksimalnya di 200 ya. 250 guys, samain aja di 200, tekanannya nggak terlalu banyak. Kemudian langsung aja kita tarik, dia akan menutup sendiri guys. Seal yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan menutup pompa yang udah tersimpan di dalam. Seperti itu guys ya. Keras sekali ini, 200 PSI. Cek ya. Ini saya akalin menggunakan karet tadi ya, saya masukkan karet ke dalam ya. Ya, ini padat sekali, aman. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang kembali seperti itu guys ya, untuk memodifikasi pengisian angin dropper Sitbus KS I950 seperti ini, I950. Tapi untuk dropper ini tidak semua jenis dropper bisa diisi menggunakan ini, hanya untuk KS, tipe KS ini aja guys. Kalau model cartridge itu nggak bisa, makanya saya nggak menemukan cara gimana caranya bisa teman-teman itu membongkar dan mengembalikan lagi dan mengisi anginnya sesuai ketentuan presurnya. Itu sangat sulit. Kalau ini kan bisa ya, udah saya berikan tips gimana cara pengisian anginnya, hanya bermodal ini saja, bermodal jarum suntik untuk pengisian anginnya. Oke, langsung kita coba dulu guys ya. Oke, terima kasih waktunya yang sudah menonton di channel Riri Bikers. Oke, sekian dulu untuk tips cara perbaikan servis dropper KS model tuas seperti ini guys. Oke, terima kasih yang sudah subscribe di channel Riri Biker. Yang belum subscribe, bantu untuk subscribe, komen, likes, share bila perlu dan bila bermanfaat video ini, supaya saya tetap bersemangat untuk memberikan tips-tips cara perbaikan sebuah spare parts sepeda, tentunya di sepeda MTB, perbaikan sepeda dan lain-lain. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.